dari awal. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Katakan ku haus akanmu. Puaskan sekarang, puaskan sekarang kerinduanku. Mari katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntunku, pimpin langkahku, haleluya. Pimpin langkahku, ku taat selalu, ku taat selalu. Mari angkat suaramu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, oh Tuhan Allahku. Ribu belas kasihan-Mu, bangkitkan haleluya
percaya Engkau bertahta di atas setiap ujian. Kami rindu Roh-Mu bekerja di dalam kami. Kami rindu Roh-Mu bekerja menerobos hidup kami. Dan kami rindu Roh-Mu bekerja melalui kami. Bapa, kami percaya segala sesuatu di sekeliling kami boleh berubah-ubah. Segala sesuatu di sekeliling kami boleh bergoncang. Tapi kami punya kepastian bahwa yang diam di dalam kami tidak. Kami mau belajar firman hari ini Tuhan. Kami seorang hamba. Setiap kami pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini, komunikasikan firman. Di nama Yesus semua yang siap mengatakan Tuhan. Selamat malam buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Saudara bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Terima kasih buat tim Worship Worship luar biasa yang boleh melayani malam hari ini. Saya percaya saudara bisa menikmati realita hadirat Tuhan yang begitu kuat, boleh bekerja di tempat ini. Nah, malam hari ini saya mau bicara apa yang saya bicarakan minggu lalu. Jadi sambungan dari apa yang saya bicarakan minggu lalu tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Jadi ini mungkin jarang diajarkan atau jarang dihotbahkan di banyak tempat. Tapi saya percaya bagi kita, penting bagi kita untuk mempelajari hal ini. Sebab kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa, maka tidak ada cara lain. Maka hidup dipimpin oleh Roh adalah sebuah realita kehidupan yang harus kita ambil. Yang kita suka atau kita suka, kita mau atau kita nggak mau, maka sebenarnya setiap hari peperangan kita itu nyata bahwa kita melawan kedagingan. Katakan amin. Saudara baca nanti di dalam surah Galatia, saudara akan pelajari di sana bahwa kita berhadapan dengan yang namanya kedagingan. Bilang kedagingan. Makanya kalau kita tidak memilih hidup di dalam Roh, maka otomatis kita telah memilih hidup di dalam daging. Sebab itu pilihan hidup di dalam Roh atau hidup dipimpin oleh Roh adalah sebuah keputusan yang harus dengan sengaja kita ambil day by day, hari demi hari, waktu demi waktu, dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sementara kita lakukan. Kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa, maka tidak ada cara lain. Maka kehidupan yang dipimpin oleh Roh adalah mutlak harus kita ambil. Katakan amin. Haleluya. Nah, malam hari ini saya ingin menyambung dari apa yang saya sudah bagikan minggu lalu. Roma pasal 8 ayat 14. Saya kurang tahu, cukup banyak yang tadi Bapak Ringo sama keluarga dari kabar ada acara sekolah jalan pembina kemana? Sibuknya. Bapak. Di bandara? Di bandara. Oh, dari bandara mau ke orang. Oh, ya gitu. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh apa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah apa? Adalah apa? Adalah anak Allah. Alkitab berkata semua orang, bilang semua orang. Semua orang Kristen. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tidak dibilang di situ semua orang Kristen. Makanya minggu lalu saya pernah kutip bahwa kalau saudara baca Yohanes pasal 1 ayat 12, beberapa hari yang lalu kita sempat baca itu di story-nya Pastor Ronald, bahwa semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan diberi kuasa. Bilang diberi kuasa. Diberi kuasa menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Bilang ada kuasa. Sebagai anak Allah. Tapi Yohanes pasal 1 kata anak Allah di situ ditulis dengan kata teknon. Bilang teknon. Teknon itu artinya anak kecil. Bilang anak kecil. Bilang anak kecil. Tapi yang dimaksud oleh Roma pasal 8 ayat 14 ini adalah huyos. Bilang huyos.
Bilang huyos. Huyos. Huyos itu apa? Anak Anak yang dewasa. Itu arti yang pertama. Anak yang dewasa. Kemudian anak yang sah. Bilang anak yang sah. Anak yang sah. Yang kedua, yang ketiga, kata huyos itu punya arti adalah anak yang mewakili DNA atau martabat sang bapak. Ya. Katakan amin. Nah, huyos ini nggak ada cara lain. Hanya mereka yang dipimpin oleh Roh Allah yang adalah huyos. Berarti sekalipun kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita teknon. Bilang teknon. Teknon itu apa? Anak kecil. Tapi untuk bertumbuh menjadi dewasa, maka kita harus dipimpin. Bilang dipimpin. Dipimpin oleh apa? Roh Allah. Makanya saya pernah bilang minggu lalu di tempat ini, tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Loh? Makanya Roh Kudus itu bukan hanya klaim satu institusi, betul ya? Bukan hanya klaim satu denominasi. Semua kita punya itu, punya Roh Kudus. Tapi persoalannya tidak semua orang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Halo? Alkitab bilang Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah apa? Anak-anak Allah. Katakan amin. Ini kalau orang lihat sebenarnya di dalam kekristenan ada banyak sekali pandangan, ya, ada banyak aliran, ada apa? Calvinis, apalagi macam-macam. Tapi tentang hidup yang dipimpin oleh Roh ini begini. Ada yang bilang zaman sekarang nggak perlu lagi dipimpin oleh Roh Kudus karena ada apa? Sudah ada apa? Sudah ada Alkitab, ada firman Allah. Nah, tapi ada juga yang punya pandangan orang dipimpin oleh Roh Kudus. Soalnya perlu Alkitab, nah, itu memang orang. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Alkitab dimaksudkan tidak untuk menggantikan pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Tapi Alkitab ada itu sebagai apa? Penguji, bilang penguji. Bilang penguji. Supaya saudara dan saya tidak tersesat, bilang tersesat. Sebab sekarang banyak orang gampang bilang dipimpin oleh Roh, mendengar suara Roh. Kalau saudara tidak punya firman Allah, saudara akan gampang disesatkan. Percaya. Katakan amin. Haleluya. Nah, kenapa? Bilang kenapa? Kenapa saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus? Menurut Vina kenapa? Kalau minggu lalu sudah sempat saya sampaikan bahwa kita berhadapan dengan yang namanya kedagingan. Karena kita apa? Manusia yang lemah. Tolong tepuk tangan dorong Allah. Bilang karena kita lemah. Makanya kita perlu bergantung pada Roh Kudus. Katakan amin. Kita ini terbatas. Mazmur 103 berkata, kita ini seperti apa? Tuhan tahu kita ini seperti debu. Berarti kita ini, Alkitab bilang di Mazmur 103 itu bilang pagi ada, tiba-tiba sore ada. Artinya begini, saudara dan saya ini terbatas. Ada yang di sini unlimited? Seperti apa namanya? Kota unlimited. Ada nggak yang unlimited? Saudara dan saya ini unlimited. Bilang unlimited. Kita ini terbatas, makanya kita perlu bergantung pada pribadi yang unlimited. Katakan amin. Kita terbatas, makanya kita perlu bergantung kepada pribadi yang tidak terbatas. Katakan amin. Haleluya. Itu betul yang disampaikan oleh Bapak Allah. Saudara bisa tambahkan dan bukti. Haleluya. Minggu lalu saya bilang karena kita berhadapan dengan perkara-perkara
kita itu real. Saudara jangan berpikir bahwa peperangan saudara itu ada di luar saudara. Peperangan saudara itu sebenarnya justru paling banyak ada di dalam saudara. Alkitab berkata, manifestasi dari dunia itu sebenarnya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu nggak ada di luar saudara, itu ada di dalam saudara. Katakan amin. Orang sibuk berperang dengan vaksin, orang lupa apa yang ada di dalamnya. Loh? Haleluya. Yang pertama, bilang yang pertama. Mengapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Karena, bilang karena. Allah kita adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Allah kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia hidup. Dia masih bicara sampai hari ini. Amin. Katakan amin. Amin. 1 Tesalonika pasal 1. Coba lihat. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8. Tuhan itu bukan benda mati. Dia bukan berhala yang seperti patung yang tidak bisa bicara. Tuhan hidup. Dan Tuhan hidup. 1 Tesalonika 1 ayat 8 berkata, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik. Bilang berbalik. Berbalik dari apa? Berhala-berhala dan berhala-berhala kepada Allah. Untuk melayani apa? Allah. Melayani Allah yang hidup dan yang benar. Katakan amin. Allah yang kita sembah bukan berhala yang mati. Allah yang kita sembah bukan patung. Allah yang kita sembah bukan tidak berbuat apa-apa. Allah yang kita sembah bukan Allah yang bisu, tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dia tak hanya hidup di zaman para rasul. Dia tak hanya hidup di zaman para nabi. Dia hidup sampai selama-lamanya. Amin. Katakan amin. Amin. Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Coba lihat. Ibrani 1 ayat 1. Sudah dapat, boleh saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi zaman perjanjian lama. Ayat yang kedua berkata apa? Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di zaman para nabi Tuhan berbicara, Allah berbicara lewat para nabinya. Tapi di zaman sekarang, bilang zaman akhir ini, Tuhan berbicara melalui Kristus, dan Kristus telah berdiam di dalam kita. Kolose pasal 1 ayat 27. Christ in you, the hope of glory. Tuhan berdiam di dalam kita. Makanya saya percaya Tuhan dapat bicara kepada setiap saudara dan saya. Katakan amin. Tidak bisa nggak dengar suara? Bisa dong. Bisa. Orang bilang, pastor, tapi itu kan cuma kepada orang-orang tertentu. Siapa kira? Kenapa orang bisa dengar suara setan? Kenapa orang tidak bisa dengar suara Tuhan? Kenapa orang kalau ke dapur tempat gelap orang dengar, ada ngomong, garo-garo, ada yang aneh. Kalau bisa dengar suara setan, kalau juga bisa dengar suara Tuhan. Ya, berarti sebenarnya mereka membuka diri mereka justru untuk mendengar sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Tapi kenapa orang percaya tak bisa mendengar suara Allahnya? Padahal dia bukan Allah yang mati, dia adalah Allah yang hidup. Kenapa orang
Dia hidup. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan berhala yang tidak bisa bicara. Dia hidup. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua, rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Katakan amin. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Karena rancangannya tidak sama dengan rancangan manusia, makanya Tuhan mau bicara kepada kita. Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Kita ini kan kadang tidak mengerti rancangan Tuhan seperti apa. Makanya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus agar kita mengerti rancangannya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Haleluya. Jadi rancangan Vina dan rancangan Tuhan seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah mengapa kita tidak mudah mengerti rancangan Tuhan. Sebab itu kita perlu memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus agar saudara dan saya dapat mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita inginkan sesuatu dari Tuhan dan kita paksa Tuhan mengikuti rancangan kita. Betul kan? Haleluya. 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 Orang ini kadang berdoa begini. Orang saya ingin sesuatu. Orang sesuka sekali. Orang berdoa kepada Tuhan, tapi orang minta Tuhan ikuti orang yang mau. Mau bilang di sini enggak. Bilang saya tidak. Tidak mahal. Saya bilang di sini ayat 14. Saya bilang di sini ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Bilang Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan doa kita. Bilang Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan doa kita. Jikalau Kita meminta sesuatu kepadanya menurut Menurut- kehendaknya. menurut kehendaknya. Kalau saudara meminta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, Alkitab bilang keberanian percaya kita kepadanya. Jadi kalau saudara meminta sesuatu yang sebenarnya itu keinginan saudara sendiri dan bukan kehendak Tuhan, jangan marah kalau Tuhan tidak dikabulkan. Sebab itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak saudara sendiri. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Makanya minggu lalu saya bilang, lihat kembali, coba saudara pelajari Galatia pasal 5 tentang keinginan daging dan keinginan roh. Saya berharap saudara tetap bersukacita. Haleluya. Saudara tetap berdoa. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Kita perlu mengerti apa maksud Roh Kudus. Sebab rancangan saudara dan saya tidak sama dengan rancangan Tuhan. Sebab itu kita perlu menyinkronkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Kita perlu sinkronkan dengan apa yang menjadi kehendak Roh. Supaya saudara dan saya tidak kecewa. Katakan amin. Yang pertama, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh? Allah kita hidup. Allah kita Allah yang hidup. Kedua, Rancangan Tuhan bersama dengan Karena apa? manusia. Rancangan Tuhan tidak rancangan Tuhan tidak seperti rancangan manusia. manusia. Yang ketiga, bilang yang ketiga, Yang ketiga, Tuhan kita tidak mau kita gagal. Bilang Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan tidak mau kita gagal. Kalau kita gagal, itu karena keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa rancangan
Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan. Rancangan Tuhan adalah rancangan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera dan Sukacita. hari depan yang penuh Dengan harapan. penuh harapan. Katakan amin. Tuhan tidak mau kita gagal. Bilang Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan tidak Sebab saudara baca di Amsal pasal 14 ayat 12, Alkitab berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi apa? Ujungnya menuju maut. Coba saudara duduk di sini, supaya dimakan. Tolong duduk di sini. Terima kasih, Kak. Waktu Musa membawa dalam firman Tuhan, Musa bawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara jangan lupa, Musa ini adalah pangeran Mesir. Dan dia tahu jalan-jalan yang ada di Mesir. Kalau saudara baca waktu dia mau bawa orang Israel keluar, tadinya dia mau bawa lewat jalan yang kecil. Ya. Tapi kemudian Tuhan bawa Musa ke jalan yang berbeda. Bilang jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda. Ya. Tuhan bawa Musa melewati jalan yang berbeda. Yang begini, justru jalan yang Tuhan bawa itu, jalan yang pada akhirnya membawa mereka berhadapan dengan laut apa? Laut Tiberau. Saat mereka ada di laut Tiberau, musuh orang atau orang Mesir ada di belakang mereka. Sepertinya jalannya tertutup. Bilang sepertinya jalannya tertutup. Tetapi justru di jalan yang dibawa oleh Tuhan itu, Alkitab mencatat orang Israel mengalami mujizat yang luar biasa. Kalau hari ini saudara sepertinya dibawa Tuhan ada di jalan yang sempit, jalan tertutup, percayalah, justru jalan yang tertutup itu saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau saudara mengikuti jalan saudara sendiri, di jalan yang sepertinya saudara lihat terbuka, saudara akan berhadapan dengan kita bilang maut. Tuhan tidak mau kita gagal. Bilang Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan mau kita mengalami keberhasilan. Tuhan mau kita mengalami mujizatnya. Tuhan mau kita mengalami berkatnya. Tuhan mau kita mengalami anugerahnya. Tuhan mau kita mengalami semua yang Dia janjikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sebab begini, Tuhan yang lebih tahu jalan mana yang harus saudara dan saya tempuh. Kecenderungan orang percaya dalam keadaan terpepet mengambil jalan apa? Jalan pintas. Bilang itu saya. Haleluya. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan apa? Jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan kepada orang Israel. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan yang lebih tahu jalan mana yang harus saudara tempuh. Sekalipun jalan yang saudara mau lewati itu sempit, sulit, berbatu, curang, tapi justru di jalan itulah saudara dan saya akan melihat yang namanya mujizat Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Itulah kenapa kita perlu memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, mengambil keputusan dengan sengaja hari demi hari, waktu demi waktu, agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena yang pertama, Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah kita adalah yang hidup. Katakan amin. Yang kedua apa Vina? Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan tak mau kita gagal. Tuhan tak mau
Raffi gagal. Tuhan gak mau Vita dan Pak Mike gagal. Tuhan gak mau Pastor Ronald dan Ibu Ika gagal. Tuhan gak mau saya dan istri saya gagal. Tuhan gak mau kita semua gagal. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Bukan hanya secara materi, tapi terlebih lagi secara rohani. Amin. Ibu Ika tadi bilang, tanya bagus banget. Tubuh jasmani akan merosot, tapi manusia batin Batinnya semakin akan dibaharui dari hari ke hari. Amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berfokuslah kepada yang bilang di tadi lupa kemarin. Fokus kita justru kepada yang tidak kelihatan, bukan kepada apa yang kelihatan. Katakan amin. Amin. Berfokus kepada kekekalan, bukan kepada yang fana. Haleluya. 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 Justru di jalan yang sempit, di jalan yang sulit, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat di sana. Amin. Sulitkah dipimpin oleh Roh Kudus? Poin yang kedua, poin B. Sulit nggak? Menurut Ibu kita sulit nggak? Menurut Bapak apa? Everybody in this place begitu merindukan saudara. Tidak sulit kalau dengan Tuhan. Nggak sulit kalau dengan Tuhan. Tapi kalau tidak dengan Tuhan sulit. Biasa. Jawaban yang luar. Alasan kenapa begitu banyak orang susah untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sebenarnya begini. Yang pertama karena pengenalan mereka akan Tuhan salah. Bilang pengenalan yang salah. Pengenalan yang salah. Orang merasa pertama begini, mereka tidak layak. Sehingga mereka berpikir bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu hanya dialami oleh orang-orang tertentu. Dan mereka melihat diri mereka nggak cukup layak untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya mau kasih tahu kepada kita semua. Anugerah Tuhan, grace atau kasih karunia Allah dilepaskan, diberikan kepada kita. Justru bukan saat kita dalam keadaan yang baik atau sementara melakukan kebaikan. Atau ada yang menerima kasih karunia tidak selalu lagi baik-baik. Ya. Kita justru dalam kehidupan yang apa? Semua dalam kehidupan dosa. Ya. Alkitab bilang karena apa? Kasih karunia kamu di apa? Diselamatkan. Itu bukan apa? Hasil usahamu. Saudara dan saya itu dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Saudara dan saya tidak hidup dalam kebenaran. Kemudian kasih karunia Allah itu dilepaskan bagi kita. No. Tadi kita bilang Tuhan yang berinisiatif. Bilang dia yang berinisiatif. Dia yang berinisiatif. Tuhan yang menarik kita ada di dalam hadiratnya. Amin. Kita ini tidak berdaya karena dosa, tapi puji Tuhan lewat Yesus, oleh karena kematiannya, oleh karena salibnya, saudara dan saya dilayakkan. Amin. Mengetahui kebenaran itu seharusnya memberikan keberanian bagi kita, memberikan peneguhan bagi kita bahwa hey, saudara dan saya pun dapat hidup dipimpin oleh Roh-Nya. Sebab kini Roh Kudus tidak memimpin saudara dari luar. Ya. Dia memimpin saudara dari dalam. Ya. Sebab dia tidak ada di luar saudara, dia ada di dalam saudara. Yes. Tapi setan datang untuk mengintimidasi saudara dan berkata, tidak layak kepada Tuhan. Sehingga kita lupa bahwa di dalam kita ada satu pribadi yang rindu untuk melibatkan dirinya, melibatkan pribadinya dalam kehidupan kita. Ingat, saya sudah bilang minggu lalu, sekalipun Roh Kudus telah berdiam di dalam kita, dia tidak akan paksa kita. Sampai kita sendiri yang kemudian dengan kerelaan memilih dan memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Tidak ada usaha atau tidak
tidak ada usaha manusia atau tidak ada usaha agamawi apapun yang dapat melayakkan saudara dan saya selain darah Yesus. Amin. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Kalau pengenalan kita akan Tuhan salah, saudara akan merespon dengan salah. Itu pasti. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Saya berharap roh saudara tetap berkobar-kobar. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Coba kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurit, ayat 10. Ayat 10. Pencuri, orang kikir, pengamuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Allah, ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Katakan amin. Haleluya. Bahkan Alkitab bilang kita dulu sebenarnya termasuk di dalam, tapi oleh karena anugerah Allah. Nanti saudara baca Roma pasal 8 ayat 28, 29 sampai 30. Kita dipanggil, kita dipilih, kita dibenarkan. Haleluya. Bukan karena usaha saudara. Kalau saudara sekarang bisa mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi saudara. Amin. Amin. Kenali dia sebagai Bapa. Bahwa Tuhan kita adalah dia sungguh sangat baik. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan salah, maka saudara akan meresponi dengan salah. Saudara akan semakin hari akan merasa tidak layak untuk dipimpin oleh rohnya. Padahal rohnya telah berdiam di dalam kita, menunggu kita, menunggu saudara, menunggu saya untuk memberi hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh roh. Katakan amin. Alkitab mencatat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 bahwa kita ini dikuduskan di dalam roh, jiwa dan tubuh sepenuhnya. Katakan amin. Bilang roh, jiwa dan tubuh. Nah, Tuhan tidak mau kita hanya memberi hidup kita di roh saja, tapi Tuhan mau kita memberi juga jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, memori kita, kehendak kita, terlebih juga tubuh kita. Katakan amin. Berarti dalam Tuhan tidak ada setengah-setengah. Di dalam Tuhan tidak ada separuh-separuh, tapi Tuhan mau sepenuhnya. Makanya Alkitab mencatat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mengapa orang sulit memberi atau mengapa orang sulit hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Pertama karena pengenalan yang salah akan Tuhan. Bilang pengenalan yang salah. Yang kedua, bilang yang kedua. Nah, ini saya yakin dialami oleh saudara. Saudara tidak konsisten dalam saat ini. Bilang konsisten. Baca Alkitab bolong-bolong. Kalau lu bilang, lo bilang konsisten. Saya pernah ajarkan beberapa minggu lalu tentang latihan perenungan. Bilang latihan perenungan. Sebab Alkitab berkata, renungkanlah firman. Bilang renungkanlah firman. Siang dan malam. Tapi bagaimana seorang mau dalam perenungan kalau baca saja dan perenungan? Sebab level perenungan itu nggak main-main. Dari perenungan seorang dapat bawa Tuhan. Tapi bagaimana mau ada dalam perenungan kalau baca saja nggak pernah? Halo? Bila diri kanan baca.
terus renungkan. Terus renungkan. Ya. Perenungan itu bukan menghayal ya. Perenungan itu sesuatu yang saudara, bahkan satu ayat itu ketika saudara dalam perenungan, saudara bisa makan, bisa satu hari itu perenungan sampai Tuhan berbicara. Dapat rumah Tuhan di dalam. Tapi sebelum perenungan, tolong baca dulu. Saya melatih anak-anak Joe, Double juga untuk baca firman pagi, siang, sore. Setelah mereka selesai berdoa, mereka harus baca firman Tuhan. Karena saya tahu firman ini tidak akan pernah kembali. Amen. Dan saya percaya saudara pun melatih anak saudara. Haleluya. Baca, renungkan firman. Ada saat-saat saudara punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Lakukan itu dengan konsisten. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang sulit dipimpin oleh Roh Kudus? Pertama karena apa? Apa? Pengenalan yang salah. Yang kedua, saudara masih di sini atau di rumah? Kalau saudara udah di sini kita tutup. Tidak konsisten. Yang ketiga, bilang yang ketiga. Ya. Ini bahaya, bilang bahaya. Bahaya. Kenapa? Banyak orang sulit dipimpin oleh Roh Kudus karena merasa hidupnya sudah baik. Dia merasa hidupnya sudah oke. Ya, pastor, kita fine-fine aja. Ada yang mungkin bilang dipimpin Roh Kudus mah kekurangan uang, apalagi bermasalah dengan kesehatan. Kalau baik-baik, beras cukup, bank account cukup, saldo di bank cukup, apalagi kuat-kuat orang, sehat-sehat. Saya mau kasih tahu, di dalam Tuhan, kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak diukur oleh materi, tidak diukur oleh pencapaian kita, tidak diukur oleh kesuksesan kita. Tetapi bicara tentang orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu berhubungan dengan kedewasaan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 18. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Kata anak di situ adalah anak yang dewasa. Katakan amin. Jadi dengan itu gak ada urusan dengan apa yang kita miliki, tidak ada urusan dengan kesuksesan saudara. Jangan ukur pencapaian kita dengan kematangan rohani, gak ada urusannya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Coba lihat dulu Ulangan pasal 32 ayat 9. Ulangan 32 ayat 9. Ulangan 32 ayat 9. 32. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ayat yang ke-10. Didapatnya dia di mana? Di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Jadi didapati di mana? Di padang gurun. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai Biji matanya. Siapa ini? Tentang siapa? Yakub. Yakub. Didapati Tuhan di mana? Di padang. Padang gurun. Ini sebenarnya sebuah gambaran bagaimana kehidupan kita Tuhan dapati. Orang ada dalam kehidupan yang gak enak sebenarnya. Tapi Alkitab bilang dari padang gurun Tuhan mengambil kita, Tuhan mengangkat kita. Alkitab bilang dikelilingi, bilang dikelilingi, Dikelilingi. dan diawasinya, dijaganya sebagai apa? Biji mata. Biji mata. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara dikelilingi oleh Tuhan, dipagari oleh pertolongan, oleh pemeliharaan Tuhan, ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan, dijaga seperti biji matanya. Saya tanya kepada saudara, adakah yang dapat menyentuh saudara? Tidak. Saudara dan saya saja, kalau ada yang coba menyentuh mata saudara, saudara akan refleks untuk menangkisnya. Betul kan? Nah bagaimana kalau Tuhan, saudara melihat saudara sebagai biji matanya, tidak ada satu pun yang dapat menyentuh saudara.
amin. Ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali, bilang Raja Wali, memboyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kempaknya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mau dituntun oleh Tuhan, saudara mau dipimpin oleh Rohnya. Alkitab bilang, laksana Raja Wali memboyang bangkitkan sarangnya. Coba ayat yang berapa? Ayat yang 11. Coba lihat. Coba kita baca. Laksana Raja Wali memboyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepala. Haleluya. Amin. Kalau saudara kan sudah tahu cerita ini pasti. Kalau Raja Wali itu bongkar sarang anaknya, tujuannya supaya anaknya mau belajar apa? Belajar terbang. Belajar terbang. Nah, persoalannya waktu dia bongkar sarang anaknya itu, dia latih anaknya untuk belajar terbang itu dengan sengaja dia jatuhkan dari mana? Tinggi ya. Dari atas tebing yang tinggi. Makanya begini, saya pernah bilang kan di tempat ini, kadang demi supaya saudara dan saya bertumbuh menjadi dewasa, Tuhan rela membongkar kenyamanan saudara. Seperti Raja Wali, sarang anaknya yang nyaman dibongkar oleh sang induk, kemudian dilemparkan dari tebing yang tinggi. Nah, ketika mereka sudah menyentuh tanah, disambar oleh mamanya, oleh induknya, dibawa lagi, naik terbang lagi, dijatuhkan lagi, sampai anak sayap anaknya itu menjadi kuat untuk bisa terbang. Katakan amin. Nah, Alkitab bilang ayat 12, seperti itulah Tuhan menuntun umatnya. Yes. Haleluya. Haleluya. Saudara mau dituntun oleh Tuhan? Amin. Bilang mau. Mau. Bilang saya mau. Saya mau. Tapi Alkitab bilang, seperti Raja Wali memboyang bangkitkan sarang. Ya. Berarti saudara dan saya harus dengan sengaja, dengan rela memberi diri kita, memberi hidup kita, semua kenyamanan kita untuk dibongkar oleh Tuhan. Amin. Yang saya rela, Saya rela. saya mau Saya mau. kenyamanan saya Kenyamanan saya dibongkar oleh Tuhan. dibongkar. Saudara yang lebih tahu yang mana kenyamanan saudara. Yes. Tapi tidak ada cara lain. Kalau saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan, maka saudara harus dengan sepenuh hati memberikan kehidupan kita, bahkan semua kenyamanan kita untuk dibongkar oleh Tuhan. Jangan merasa kita sudah baik. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, kenapa orang sulit dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama apa? Pengenalan yang salah. Yang kedua karena Tidak konsisten. tidak konsisten, tidak teduh. Yang ketiga apa? Bahaya. Merasa hidup sudah oke, sudah baik. Oke. Yang keempat, Anda menjadikan suara Tuhan hanya sebagai pertimbangan, bukan sebuah perintah untuk ditaati. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Orang mendengarkan suara Tuhan yang datang hanya sebagai sebuah pertimbangan atau perbandingan. Oh, kalau itu nggak enak bagi saudara, saudara nggak akan ikuti. Tapi kalau itu cocok dengan saudara, ini dari Tuhan. Tapi kalau itu nggak enak bagi saudara, saudara pikir itu bukan dari Tuhan. Hello, hello. Jangan jadikan suara Tuhan hanya sebagai pertimbangan atau perbandingan. Jadikan firman itu, suara Tuhan, sebagai perintah untuk saudara taat. Katakan amin. Amin. Makanya kalau saya dengar orang khotbah, saya selalu melihat firman itu datang kepada saya.
bukan kepada orang lain. Betul. Halo? Iya benar. Kalau saudara dengar firman Tuhan tuh saudara, oh ini buat Bosan. sana, buat sana, buat sana. Oh, terima firman sebagai ini untuk saya. Yes. Katakan amin. Jangan saudara terima firman Tuhan, terus kita oh itu buat orang lain. Kita bilang oh itu buat aku. Aku bilang itu buat Vina. Naik bilang itu buat Vita. Firman yang saudara dengar, terima itu sebagai perintah untuk saudara taati. Sebab firman itu datang untuk mendewasakan saudara. Ya. Katakan amin. Haleluya. Dengar ini baik-baik. Masalah tidak datang mendewasakan saudara. Bila masalah tidak datang mendewasakan. Masalah tidak akan mendewasakan. Yang mendewasakan itu firman. Dia mendewasakan. Masalah itu hanya menguji, hanya melihat apakah sudah dewasa atau tidak. Masalah tidak mendewasakan. Yang mendewasakan itu firman. Firman. Bahkan sebenarnya mujizat tidak menambah iman. Ya kan? Ya. Alkitab mencatat iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Firman. Firman. Israel menghadapi dan melihat mengalami mujizat-mujizat yang spektakuler dan bertambah iman mereka. Justru mereka kemudian menolak Tuhan. Saya selalu bilang mujizat apa yang saudara alami? Saya belum pernah mengalami perjalanan membelah lautan. Ada kita membelah lautan tapi naik kapal. Ya kan? Israel di laut Teberau. Saudara pikir itu apa namanya? Seaward di Ancol. Apa itu seaward itu? Ya dunia Ya. laut. Orang ketika ke seaward bisa masuk di dalamnya. Terus mereka bisa lihat apa? Ikan. Dikelilingi oleh ikan. Israel brother. Waktu mereka lewat, mereka bisa lihat ikan di roti di kanan air. Betul kan? Coba pikir. Israel ketika mereka bilang, Musa, kita ini makan mana tiap hari? So bosan. Orang ingin makan daging. Alkitab catat. Daging dari mana? Dari langit, hujan lagi, betul kan? Ya. Bukan dari hypermarket ya. Baik, pernah. Dari langit, dari surga itu dari burung datang di kemah-kemah orang Israel, menyerahkan diri. Tembak dong. Saudara dan saya belum pernah mengalami mujizat. Ketika saudara bangun pagi-pagi, ada daging 1 kilo di muka rumah. Belum pernah. Kalau beras 5 liter pernah, 5 kilo pernah. Tapi tidak datang tiba-tiba saudara buka pintu rumah. Dan Mas Ronald ada di rumah, ada mau bawa beras. Odion ada di rumah, mau bawa beras. Di masa-masa pandemi, aduh, tidak ya. Oh, satu pak. Tapi Israel kan, apa namanya daging. Waktu mereka mau haus, surga bergerak. Tuhan pakai Musa. Sekalipun Musa dengan marah harus memukul batu, tiba-tiba air keluar dari batu. Israel mengalami mujizat yang spektakuler, tapi kemudian mereka tidak percaya Tuhan juga. Masalah tidak datang mendewasakan saudara. Masalah datang menguji apa saudara dewasa atau enggak. Makanya firman yang saudara dengar di tempat ini terlalu kalau tidak mendewasakan saudara. Tapi jangan lupa, kadang Tuhan izinkan masalah datang. Tuhan izinkan tantangan datang untuk melihat apakah saudara dan saya benar sudah dewasa atau tidak. Haleluya. Ya. Haleluya. Jangan jadikan suara Tuhan sebagai pertimbangan. Terima firman sebagai perintah yang harus saudara taati. Amin. Maka saudara akan saudara punya ketajaman untuk mendengarkan suara.
Saya belajar hidup dipimpin oleh Roh, tapi tidak menjadikan saya orang aneh. Tiba-tiba lihat apa, mohon datang di satu tempat udah kosong. Sekali itu. Kalau nggak bisa menikmati kehadiran Tuhan, tapi kalau mendeteksi kehadiran setan kok bisa ya? Ini kita lucu apa? Kalau worship leader sampai keluar dia anak, ya pikir nggak naik dari mana nih? Untung ibu jangan seperti dia tadi. Penguasa dirinya untuk sudah semakin baik, jadi dia nggak bisa terpapar. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Bila kenapa orang sulit untuk hidup dengan Roh? Karena pengenalan yang salah. Kemudian apa? Tidak konsisten saat teduh. Kemudian apa? Merasa hidupnya sudah baik. Yang keempat apa? Mereka menjadikan suara Tuhan hanya sebagai pertimbangan dan bukan perintah untuk ditaati. Nah sekarang, poin yang ketiga. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh? Minggu lalu saya sudah bilang, tidak ada cara lain. Beri diri saudara untuk dipimpin. Sebab Tuhan tidak pernah memaksa saudara sekalipun dia telah berdiam di dalam saudara. Roh Kudus tidak pernah memaksa. Galatia pasal 5 ayat 18 berkata, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah. Berarti kata kuncinya yang pertama, memberi diri. Bilang memberi diri. Memberi diri. Tanpa kita memberi diri, Tuhan tidak akan intervensi kita. Dia akan izinkan saudara mengikuti apa yang saudara mau, apa yang saudara ingin, apa yang menjadi pilihan saudara. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh, maka kata kunci yang pertama adalah beri dirimu dipimpin oleh Roh. Yang kedua, bilang yang kedua. Yang kedua, Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Bilang bangun hubungan saudara dengan Tuhan. bangun hubungan. Bilang membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dan dengan orang yang secara dewasa, secara rohani lebih dewasa dari saudara. Makanya dalam pelayanan ini kita mengenal istilah yang namanya fathering, yang namanya pembapaan. Temukan orang tua rohani saudara, bisa membawa saudara siapapun yang Tuhan yang membawa saudara. Berdoa supaya saudara temukan orang tua rohani. Tuhan membawa saudara bertemu dengan orang yang secara rohani dapat membawa kehidupan saudara untuk mengalami kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu pola Tuhan. Bila itu pola Tuhan, Tuhan tidak akan ganti polanya. Sama seperti Timotius terkoneksi dengan siapa? Paulus. Sama seperti Yosua terkoneksi dengan Musa. Siapa lagi? Sama seperti Elisa terkoneksi dengan Elia. Siapa lagi? Sama seperti Esther terkoneksi dengan Mordekai. Sama seperti Ruth terkoneksi dengan siapa? Naomi. Sama seperti Daud terkoneksi dengan siapa? Siapa? Orangnya Daud. Samuel. Bilang Samuel. Haleluya. Haleluya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian bangun hubungan saudara dengan orang-orang yang sedang rohani, lebih dewasa dari saudara. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Nanti kalau saudara baca ayat ini, saudara pelajari. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, ini kata Yohanes, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan. Jadi Yohanes bilang, apa yang telah ada sejak semula, yang dia dengar, yang dia lihat, kemudian apa? Yang dia saksikan, yang telah dia raba, berarti dia alami dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat yang kedua. Baca ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya
Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi Yohanes bilang, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, bahkan dia raba yang dia alami, sebuah firman yang telah dialami itu Kristus. Ayat yang kedua, ini yang dia saksikan, ini yang dia nyatakan, ini yang dia tuliskan. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya bahwa di gereja kami pun apa yang diajarkan oleh gembala adalah sesuatu yang dialami. Dan Alkitab bilang, Yohanes bilang, persekutuan jemaatnya, persekutuan jemaat Tuhan yang dipercayakan bagi Yohanes itu adalah persekutuan juga dengan Kristus. Makanya firman yang kita bagikan tapi kita belum menghidupinya atau kita belum mengalaminya, itu hanya sebuah pengetahuan yang menjadi informasi. Informasi. Tapi kalau firman itu telah menjadi kehidupan, telah kita alami, telah diwahyukan dan menjadi kehidupan di dalam kita, maka yang kita bagikan, yang kita impartasikan bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi kehidupan. Katakan amin. Haleluya. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan, terkoneksi. Yang kedua, proses pembaruan pikiran. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi, bahasa Inggrisnya, sehingga kamu dapat membedakan. Nah, ini dia, manakah kehendak Allah. Ya. Jadi maksud dari pembaharuan akal budi bukan membedakan mana yang baik mana yang jahat, tapi ketika pembaharuan akal budi terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat membedakan kehendak Allah. Nah, ini dia kendala. Apa yang baik, baru apa? Apa yang berkenan dan yang sempurna. Bro, bisa mengerti ya? Tidak bisa mengerti ya? Tidak bisa mengerti. Nah, kalau akal budi kita, akal budi itu di mana? Pikiran. Berarti itu ada di mana? Jiwa. Kalau akal budi tidak ditransformasi oleh firman, maka apa yang akan kita impartasikan atau lakukan itu pasti dari mana? Kedagingan. Makanya kita harus mengalami pembaruan akal budi, sebab firman itu ditaruh di roh kita. Katakan amin. Sebab itu firman harus mentransformasi akal budi kita, pikiran kita, sehingga apa yang kita terjemahkan di pikiran kita adalah firman-Nya, adalah kehendaknya, dan bukan kehendak kita sendiri atau kedagingan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Pikiran hanya dapat ditransformasi oleh firman. Makanya ketika saudara firman, biasanya kalau asumsi saudara masih bisa pikirkan, tapi kalau firman tidak ada cara lain, jawabannya cuma satu, ya dan amin. Oh? Ya. Kalau saudara dengan belum saudara olah, Pak. Bukan asumsi. Tapi kalau cuma filsafat, cuma saudara masih bisa pikirkan. Tapi kalau firman, izinkan dia transformasi saudara. Jadi kapan-kapan kita akan belajar bagaimana mentransformasi pikiran. Yang ketiga, bagaimana dipimpin oleh Roh? Mengalami kehidupan dipimpin oleh Roh. Pertama apa tadi? Bangun hubungan pimpin. Memberi dipimpin. Beri diri dipimpin. Yang kedua apa? Bangun hubungan dengan Tuhan dan orang yang lebih dewasa secara rohani dari saudara. Yang ketiga, alat proses pembaruan
Yang keempat, bilang yang keempat. Percaya dan taat. Nah, tadi siapa yang bilang? Siapa yang tadi bilang? Kalau percaya, kalau taat, gampang dipimpin oleh Roh. Nah, berarti kan sebenarnya selama ini saudara dan saya punya masalah adalah kepercayaan dan ketaatan. Iya kan? Loh, kita hari ini saudara taat. Sekarang saudara tiba-tiba ketika di jalan saudara taat. Bilang percaya dan taat. Bilang percaya dan taat. Sebab bagaimana mungkin orang mempercayai nubuatan dari hamba Tuhan, tetapi tidak mempercayai firman yang tertulis. Orang suka dengan nubuatan, apalagi itu kalau enak pada orang. Nah, tapi kalau dengan firman, percaya. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara dengan firman, apa yang saudara dengar? Semacam itu dari Tuhan. Firman. Mazmur 62 ayat yang 11 itu, kalau nggak 11 ayat yang 12. Mazmur 62. Nah, satu kali Allah berfirman. Ini kata Daud. Satu kali Allah berfirman, apa dia bilang? Kuasa dari Allah. Dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya dan ayat berikut. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas orang, setiap orang menurut perbuatannya. Tapi pemazmur bilang, waktu dia mendengar firman, dua hal yang dia dengar. Pertama apa? Apa? Kuasa. Kuasa apa? Dari Iya, kuasa apa? firman. Iya, kuasa firman, kuasa apa maksudnya di sini? Kuasa untuk melakukan firman-Nya sebenarnya. Waktu Tuhan melepaskan perintahnya, saudara dapat melakukannya. Berat nggak perintahnya? Perintah Tuhan berat nggak? Ya? Gimana ya kalau taat? Saya pikir sudah selesai. Perintah Tuhan berat. Alkitab bilang perintah-perintahnya yang berat. Yang berat itu siapa? Kita. Kita. Berat badan. Berat melakukan. Pemazmur bilang waktu dia dengar firman, dua hal yang didengar. Pertama kuasa dari awasannya. Kuasa melakukan firman. Waktu Tuhan bilang mengasihi, hendaklah kita saling mengasihi. Waktu dia melepaskan itu sebenarnya di dalam saudara pun ada ability untuk mengasihi. Waktu dia memberkati saudara, bersamaan dengan berkat yang dilepaskan, sebenarnya Tuhan pun lepaskan bagi saudara ability atau kemampuan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Waktu Tuhan mengampuni saudara, di dalam saudara pun ada ability untuk mengampuni orang lain. Waktu dia mengasihi saudara, di dalam saudara pun ada ability untuk mengasihi orang lain. Katakan amin. Haleluya. Kuasa itu telah dia taruh dalam kehidupan kita. Waktu dia bilang begini, memberi, bilang memberi. Berarti di dalam saudara pun ada ability atau kemampuan untuk memberi. Tapi kadang orang tidak taat. Tidak taat. Dia bilang, yang pertama ada kuasa dan yang kedua ada apa? Kasih setia. Jangan saudara pernah, jangan hari saudara jadi down. Kasih setia, bilang kasih setia. Kasih setia. Perhatikan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan amin. Ya. Haleluya. 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 Lukas pasal 6. Bilang percaya dan taat. Saya sudah mau selesai, tinggal satu poin. Lukas pasal 6 ayat 46.
Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta apa? Kalau dirangkum pada satu kata, ini artinya apa? Taat. Nah, setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku dan melakukan. Jadi dengar baik-baik ya. Sebelum saudara melakukan, hal pertama yang saudara harus kerjakan apa? Dengar. Dengarkan dulu. Instruksinya harus jelas. Jangan lakukan sesuatu di luar instruksi. Jadi dengar dulu. Apa yang saudara dengar, Alkitab bilang, siapa yang mendengar perkataanku serta melakukannya. Alkitab bilang ini, Yesus katakan apa? Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi Yesus bilang, aku akan menyatakan kepadamu orang yang tadi itu seperti apa. Dia sama seperti apa. Ayat yang ke-48. Orang yang tadi itu seperti apa? Ini dia. Ia sama dengan apa? Seorang yang mendirikan rumah. Bilang mendirikan rumah. Mendirikan rumah. Orang itu apa? Menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi Yesus bilang, orang taat itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dia apa? Dia seperti orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali, bilang menggali. Itu menggali dalam-dalam. Jadi orang yang taat itu seperti orang yang mendirikan rumah dan menggali dalam-dalam. Orang suka menyanyi lagu ini. Di dalam sekali gunung indah lebih dari segala lebih dalam lagi ku ciptakan Yesus. Saudara mau lebih dalam? Ya. Lebih dalam itu bukan karena lagu, Usaha. ya kan? Alkitab bilang tadi, orang yang apa? Menggali dalam itu sama seperti orang yang apa? Mendirikan rumah di atas batu. Orang yang taat. Taat. Pertanyaannya begini, saudara mau lebih dalam? Kuncinya Taat. saudara mau nyanyi 3 kali lagu ini, bukan 3 kali, 30 kali lagu lebih dalam, tidak membawa saudara lebih dalam. Dia akan membawa saudara lebih dalam, ketaatan saudara. Amin. Bisa mengerti ya saudara? Ya benar. Orang nyanyi sampai goyang-goyang, ulang-ulang di rap, sampai pastor langsung pas minggu, tidak menolong saudara lebih dalam. Hanya karena nyanyi, Ya. hanya karena lagu, yang akan membuat saudara lebih dalam adalah ketaatan. Taat. Saudara taat mengampuni. Tuhan bilang ampuni, saudara taat. Saudara menggali lebih dalam. Tuhan bilang memberi, saudara taat. Saudara menggali lebih dalam. Tuhan bilang apa namanya? Memaafkan, saudara taat. Saudara menggali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Amin. Makanya saya ulang-ulang kepada teman-teman, kalau mau ada di dalam pewahyuan yang dalam, kuncinya cuma satu, taat. Bilang taat. Haleluya. Jadi percaya dan taat akan menolong saudara untuk hidup di pimpin Tuhan. Yang berikut terakhir, lewat proses kehidupan Tuhan dapat memimpin dan menuntun Anda. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Baru dia bilang, tetapi sekarang mataku sendiri
memandang engkau. Kalau baca ayat yang kedua, Ayub berkata begini, aku tahu, sekarang aku tahu bahwa apa? Allah turut bekerja dan tidak ada rencana yang gagal. Waktu Ayub bilang aku tahu, itu bukan cuma sekedar tahu, tapi itu sebuah revelation. Butuh kurang lebih 40 pasal bagi Ayub, sampai 41 pasal, sampai kemudian muncul ayat 42. Ayub dapat berkata, sekarang aku tahu Tuhan dapat berbicara kepada Ayub. Haleluya. 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 Ayub 38 ayat 1. Ayub 38 ayat 1. Sampai sekarang ya Ayub. Ayub 38. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Vina, badai kehidupan apa yang kau alami? Tuhan dapat bicara dari dalam badai. Amin. Murid-murid mengalami berkat yang melimpah dalam peristiwa 5 roti. Betul ya, 5 roti ya. 5 roti berapa ikan? 2 ikan. Tak sisa berapa bakul? 12. 12. Dari dalam badai Tuhan dapat bicara. Dari berkat yang melimpah Tuhan dapat bicara. Cuma orang punya persoalan begini. Waktu melimpah orang taat. Waktu apa? Waktu berkekurangan orang taat. Sebelimpah. Setelah melimpah orang kadang tidak taat. Halo? Halo? Saya nggak tahu saudara lagi menghadapi badai sekarang. Tapi kalau kita lihat sekarang nggak ada badai. Tidak aman-aman, normal. Baik-baik. Guna ke Bapak siapa namanya? Bapak Bos. Aku nih. Men, jangan lupa bawa udangnya. Atau ini ada datang bawa udangnya. Haleluya. Dalam keadaan apapun Tuhan dapat bicara kepada kita. Tuhan dapat memakai segala sesuatu situasi untuk berbicara kepada seorang. Haleluya. Saudara belajar sesuatu malam hari ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada.